Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69 ini. Saya doakan kalian semuanya yang menyimak channel ini, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, dan mudah-mudahan rezekinya selalu berkah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat Doa 69, apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang yang hidup? Ya, menurut Ibnu Abdul Bar diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak kalah ada di antara muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan ruhnya kepadanya hingga dia membalas salamnya itu. Ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dan terbujur di dalam kuburnya bisa mengetahuinya dan juga membalas salamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku adalah benar. Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Beliau menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Diriwayatkan dari beliau bahwa orang yang meninggal dunia dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiriminya saat mereka meninggalkan kuburnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada umatnya agar mereka mengucapkan salam kepada ahli kubur seperti salam yang mereka ucapkan kepada lawan bicara dengan lafaz sebagai berikut: salam sejahtera atas kalian, tempat tinggal orang-orang mukmin. Ucapan semacam ini layak disampaikan kepada orang yang dapat mendengar dan memikirkannya. Jika kita tidak, maka ucapkan semacam ini hanya ditunjukkan kepada orang yang tidak ada tempat atau benda mati. Orang-orang salaf telah menyepakati hal ini dan banyak atsar
yang diriwayatkan dari mereka bahwa orang yang meninggal dunia dapat mengetahui ziarah orang yang masih hidup di atas kuburnya, dan dia merasa gembira karena kedatangannya itu. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abu Dunya mengatakan di dalam Kitabul Kubur tentang orang yang meninggal dunia dan mengetahui kedatangan orang yang masih hidup. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila seseorang melewati kuburan saudara yang dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya, lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Dari seseorang dari kerabat Asim Az-Zahdari, dia berkata, aku bermimpi bertemu Al-Jahdari 6 hari setelah dia meninggal dunia. Dalam mimpi itu, aku bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Benar jawabannya. Di mana engkau berada saat ini? Aku bertanya. Dia menjawab, demi Allah, aku berada di sebuah taman dari taman-taman surga. Aku bersama beberapa rekanku berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya. Lalu kami sama-sama menghadap Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani untuk mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah roh kalian? Sama sekali tidak, jasad telah usang, hanya roh-roh yang saling bertemu, jawabnya. Apakah kalian mengetahui kedatangan kami yang menziarahi kalian? Tanyaku. Ya, kami mengetahuinya pada Jumat petang dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari, jawabnya. Aku bertanya lagi, mengapa yang demikian itu tidak berlaku untuk semua hari? Dia menjawab, mengingat kelebihan hari Jumat dan keagungannya. Dari Hasan Al-Qasibah, dia berkata, setiap Sabtu pagi aku pergi bersama Muhammad bin Wasi ke kuburan. Kami mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikubur dan juga mendoakan mereka. Setelah itu kami kembali. Suatu hari kukatakan kepada Muhammad bin Wasi, bagaimana jika jadwal ziarah kita rubah menjadi hari Senin? Dia menjawab, aku pernah mendengar riwayat bahwa orang-orang yang meninggal dunia dapat mengetahui para peziarahnya pada hari Jumat dan sehari sebelum serta sesudahnya. Dari Sufyan At-Tasuri, dia berkata, aku pernah mendengar dari Adhak Dahak bahwa dia berkata,
siapa yang menziarahi suatu kuburan pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, maka mayat penghuni kubur itu mengetahui ziarahnya. Ada seseorang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia menjawab, karena keistimewaan hari Jumat. Dari Abu Tayyah dia berkata, Mutharib pergi pada pagi-pagi buta, yang saat itu adalah hari Jumat, sambil membawa cemetinya, yang pada suatu malam ujung cemeti itu mengeluarkan sinar. Dia tiba di area kuburan sambil tetap menunggang kudanya. Dia melihat orang-orang yang dikubur duduk di atas kuburannya masing-masing. Mereka berkata, ini adalah Mutharib yang datang pada hari Jumat. Mutharib berkata, aku bertanya kepada mereka, apakah kamu sekalian juga mengenal hari Jumat? Mereka menjawab, ya, kami juga bisa mendengar apa yang dikatakan burung pada hari itu. Apa yang mereka katakan? Tanyanya. Mereka menjawab, mereka berkata, salam, salam. Dari Al-Fadl bin Mutawifik, anak paman Sufyan bin Unayyah, dia berkata, aku sangat terpukul atas kematian ayahku. Maka setiap hari aku menziarahi kuburannya. Tapi ziarahku semakin lama semakin jarang. Ketika suatu hari aku menziarahi kuburannya dan duduk di sisinya, tiba-tiba saja aku tak kuat menahan kantuk. Kelopak mataku terasa amat berat, hingga akhirnya aku pun tertidur di sana. Dalam tidurku itu, aku bermimpi seakan-akan kubur ayahku terkuak. Lalu tampak ayahku duduk di atas kuburannya sambil dengan tetap mengenakan kain kafannya. Dengan raut muka orang yang sudah meninggal, aku menangis tatkala melihatnya. Lalu ayah berkata, wahai anakku, sudah cukup lama kamu tidak ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.